Teman-teman, selamat datang di channel aku, di mana kita bakal bahas banyak hal seru seputar kesehatan. Kali ini, kita mau ngobrol soal yang penting banget, yaitu dagu sibu. Nah, dagu sibu ini adalah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Di video ini, aku bakal membahas semua yang perlu kalian tahu, supaya bisa menggunakan obat dengan aman dan tepat. Yuk, simak! Selamat datang di edukasi. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Nah, topik kita kali ini adalah dagu sibu, yang dimana merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Nah, obat itu bisa jadi penyembuh, tapi kalau nggak dipakai dengan benar, nah bisa juga jadi masalah. Jadi, pastikan kamu simak baik-baik ya, biar bisa tahu cara pakai obat yang benar. Nah, jadi teman-teman, dagu sibu ini adalah singkatan yang mencakup 4 langkah penting. Mulai dari bagaimana cara mendapatkan obat, cara menggunakannya, bagaimana kita harus menyimpan obat, sampai bagaimana membuangnya jika sudah tidak digunakan. Kadang hal-hal ini terdengar sepele, tapi dampaknya besar loh. Nah, biar lebih jelas, yuk kita bahas satu persatu. Nah, tadi kita sudah tahu apa itu dagu sibu. Nah, kita lihat dari manfaatnya. Nah, manfaat dagu sibu itu bisa meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan obat yang benar. Yang kedua, dagu sibu itu mengurangi kesalahan penggunaan obat dan obat yang tidak terpakai di rumah tangga. Ketiga, dia bisa membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan obat yang tidak tepat. Nah, untuk tujuannya sendiri, dia bisa menciptakan pada kita bagaimana itu kita sadar akan penggunaan obat, yang dimana bisa memberikan pengelolaan obat yang benar. Yang kedua itu bisa mencegah terjadinya efek samping dalam penggunaan obat. Lalu yang dia bisa juga meningkatkan kepatuhan pengobatan. Yang ketiga, dia meningkatkan kualitas hidup dengan meminimalkan kesalahan pengobatan yang berisiko. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari makna dagu sibu. Nah, untuk kata danya atau dapatkan obat yang baik dan benar, teman-teman untuk mendapatkan obat itu dari tempat yang terpercaya seperti apotek, supermarket, toko obat, rumah sakit, dan puskesmas dan klinik. Nah, untuk hal ini jangan asal ambil obat dari orang lain, walaupun gejalanya sama. Nah, untuk ibu hamil dan menyusui, pastikan juga untuk selalu konsultasikan dengan apoteker atau dokter, dengan selalu tanya ke apoteker untuk info lengkap cara penggunaan obat yang benar. Nah, untuk gunakan kata gu, di mana ini merupakan gunakan obat dengan baik dan benar. Nah, dalam penggunaan obat yang benar itu penting banget. Kenapa? Dimana kita melihat dari golongan obat, yaitu ada golongan obat B, dimana di sini ada logo 4 logo, yang dimana ada pertama obat bebas, yang dimana logonya itu warna dalam yang di tengahnya ini adalah hijau, yang lingkaran untuk garis lingkarannya itu hitam. Ini bisa diperoleh tanpa resep dokter. Lalu yang kedua itu obat dijual bebas di pasaran. Lalu yang kedua itu obat bebas terbatas. Nah, logonya itu biru tua dengan garisnya itu hitam, dimana dia ini sebagai obat keras yang dapat diperoleh tanpa resep dokter. Lalu terdapat tanda perhatian atau peringatan pada kemasan. Lalu yang ketiga itu dengan logo ada huruf K besar dengan warna latarnya itu merah dan garisnya hitam, dimana ini obatnya hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Lalu obat hanya tersedia di rumah sakit dan apotek. Lalu yang keempat itu adalah golongan narkotika, dimana lambangnya ini seperti ini. Nah, dia itu sebagai obat hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Lalu penggunaan obat diawasi dengan ketat. Lalu yang ketiga ada dia sebagai obat dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa untuk ibu hamil dan menyusui, tanyakan obat yang sesuai untuk waktunya, itu minum obat tepat waktu, yang dimana apabila golongannya itu merupakan antibiotik, maka dihabiskan semuanya. Jangan
diberhentikan. Lalu yang ketiga yaitu obat bebas dan bebas terbatas itu tidak digunakan jika sakit berlanjut. Maka hubungi dokter jika pemakaiannya dilanjutkan. Lalu kedua, gunakan obat sesuai cara penggunaannya. Lalu untuk simpan kata si itu merupakan simpan obat dengan benar. Maka di sini dilihat bahwa untuk obat yang tidak cepat rusak, maka simpan sesuai petunjuk pemakaian pada kemasan, yang dimana kebanyakan obat tidak boleh terpapar sinar matahari secara langsung. Simpan tempat tertutup dan kering atau sesuai petunjuk yang tertera pada label obat. Lalu simpan di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak. Lalu juga simpan obat dalam kemasan asli dan wadah tertutup rapat. Label jangan dilepas karena berisi aturan pemakaian. Untuk suhu penyimpanan obat biasa ada di kisaran 2-8 derajat Celcius. Nah, ini artinya obat disimpan dalam lemari pendingin, bukan di dalam freezer. Dan juga di suhu 15-30 derajat Celcius ataupun juga bisa di 25-30 derajat Celcius. Nah, ini artinya bahwa obat tersebut bisa disimpan pada suhu ruangan yang biasa, bukan di dalam lemari pendingin atau disebut juga dengan kulkas, dan tidak boleh terlalu panas, misalnya di dekat jendela yang langsung terpapar dengan sinar matahari. Untuk kata bunya atau bisa dibilang dengan buang obat dengan benar. Nah, kita lihat bahwa bila obat telah kadaluarsa atau rusak, obat boleh diminum dan perlu dibuang. Maka untuk cara pembuangannya itu tidak sembarangan agar tidak disalahgunakan. Nah, adapun cara-cara membuang obat yang tidak cepat rusak, maka simpan sesuai petunjuk pemakaian pada kemasan, yang dimana kebanyakan obat tidak boleh terpapar sinar matahari secara langsung. Simpan tempat tertutup dan kering atau sesuai petunjuk yang tertera pada label obat. Lalu simpan di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak. Lalu juga simpan obat dalam kemasan asli dan wadah tertutup rapat. Label jangan dilepas karena berisi aturan pemakaian. Untuk suhu penyimpanan obat biasa ada di kisaran 2-8 derajat Celcius. Nah, ini artinya obat disimpan dalam lemari pendingin, bukan di dalam freezer. Dan juga di suhu 15-30 derajat Celcius ataupun juga bisa di 25-30 derajat Celcius. Nah, ini artinya bahwa obat tersebut bisa disimpan pada suhu ruangan yang biasa, bukan di dalam lemari pendingin atau disebut juga dengan kulkas, dan tidak boleh terlalu panas, misalnya di dekat jendela yang langsung terpapar dengan sinar matahari. Untuk kata bunya atau bisa dibilang dengan buang obat dengan benar. Nah, kita lihat bahwa bila obat telah kadaluarsa atau rusak, obat boleh diminum dan perlu dibuang. Maka untuk cara pembuangannya itu tidak sembarangan agar tidak disalahgunakan. Nah, adapun cara-cara membuang obat dengan benar. Yang pertama itu pisahkan isi obat dari kemasan. Contohnya itu seperti kapsul, tablet, ya. Terus untuk botol atau wadah lainnya itu lepaskan etiket dan tutup dari wadah. Untuk botol atau tutup itu semacam salep. Itu wadahnya untuk salep, itu disebut dengan tub. Nah, lalu yang ketiga itu buang kemasan obat, yang dimana itu ada dus, blister, strip, bungkus lain dan bungkusan lainnya. Nah, ini setelah dirobek atau digunting. Lalu yang keempat itu buang isi obat sirup ke saluran air atau jamban. Nah, setelah diencerkan. Ini maksudnya setelah diencerkan ini adalah obat tersebut yang mana sirup itu ditambahkan air sehingga dia tidak berupa dalam bentuk sirup pada saat buangnya. Untuk khusus sirup antibiotik, dia dimasukkan ke dalam plastik dan dimasukkan dulu ke dalam kantong plastik, baru ditambahkan air, lalu baru ditambahkan lagi dengan tanah, kemudian dibuang ke tempat sampah. Untuk poin kelima itu untuk obat tablet
dia itu dihancurkan terlebih dahulu sebelum dibuang. Setelah itu untuk kapsul, dia dibuka dulu cangkang kapsulnya, dan dimana isinya itu dituangkan ke dalam plastik, lalu dia dicampurkan air, lalu atau bisa juga dengan tanah, kemudian dibuang ke tempat sampah. Untuk gunting, untuk tub, salep, dan krim yang itu dapat bisa digunting terlebih dahulu, lalu dapat dibuang terpisah dari isinya ke tempat sampah. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang dagu sibu. Mungkin semoga dengan adanya edukasi ini kita semua bisa lebih bijak dan hati-hati dalam mendapatkan menggunakan, menyimpan, dan membuang. Kalau ada pertanyaan jangan ragu untuk tanya, dan terima kasih sudah hadir di sesi edukasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Antibiotik secara habis, apa yang bisa ditimbulkan kepada diri kita yang mengonsumsi obat antibiotik. Nah, untuk jawabannya itu, apabila kita menggunakan antibiotik tidak habis, maka dia akan lama-kelamaan akan terkena resistensi antibiotik. Nah, resistensi antibiotik itu adalah semacam obat. Jika diberikan kepada tubuh kita, dia kebal terhadap obat tersebut. Dia tidak akan mempan lagi untuk mengatasi gejala dari yang diderita pasien. Misalnya penyakit yang antibiotik itu maksudnya itu dia obat yang untuk diberikan kepada penyakit yang berasal dari bakteri. Sudah nonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk membagikan ke teman-teman atau keluarga, supaya mereka juga tahu cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat yang baik dan benar. Sampai bertemu lagi di video berikutnya, cara untuk kesehatan yang lebih baik.